tunjangan pegawai. Kalau saja pejabat pemerintah semua seperti ini, pasti sedikit yang korupsi. Udah jangan bantah Bapak. Ya. Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? Siswa. Pak, ini pos jaga. Hei, Bapak jaga di sini. Lagian, jaket malah disimpan di situ. Itu bukan tempatnya, Pak. Wajar kalau Kade marah. Dengan ketulusan hati, dengan pandangan hati yang paling dalam, ya. Abah sudah mendengarkan 3 kali daripada pidato sambutan seorang gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang kalau menurut Abah, karena memang sudah kenal hampir 5 tahun, karakter beliau, watak beliau, dan kemudian kedalaman beliau dalam memahami segala hal. Banyak sekali orang yang menyukai pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Bukan cuma itu, Kang Deddy merupakan contoh untuk pemimpin-pemimpin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, para menteri pasti terkejut dengan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Bukan cuma itu aja teman-teman, Kang Deddy Mulyadi marah kepada sekolah, kepala sekolah yang mana tidak menjaga kebersihan. Wah, ini benar-benar ya teman-teman, Kang Deddy marah tapi bukan tanpa alasan ya teman-teman. Coba kita lihat dulu ya teman-teman videonya. Pemerintah yang adil bagaimana? Uang yang dikumpulkan dari pajak itu jangan dulu dipakai tunjangan pegawai, jangan dipakai meningkatkan honor dulu aparatur. Fokuskan dulu itu bangun kampung di sebelah yang dekat perumahan mewah itu agar apa? Perumahan mewah boleh berkembang, kampung-kampung harus mulai mewah semuanya. Karena uang dari pajaknya cukup, tidak boleh ada lingkungan kumuh. Bagi saya, seorang pemimpin walaupun umrohnya tiap tahun, ketika ada orang sakit tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya, dan meninggal karena tidak dirawat, dosa besar. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Kita berdosa loh dalam agama. Kalau pemimpinnya seperti ini, pasti masyarakat sangat bangga teman-teman. Ya, peduli dengan rakyat kecil. Udah jangan bantah Bapak. Ya. Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? Siswa. Pak, ini pos jaga. Hei, Bapak jaga di sini. Bapak jaga apa main HP? Main HP, Pak. Main HP. Tugas jaga apa? Tugas jaga yang berarti menjaga, Pak. Menjaga. Kenapa main HP pada waktu jaga? Kalau saya kebetulan saya tidak ngajar, Pak. Saya udah keluar dari kelas. Bapak sampai menunggu guru, Pak. Guru apa? Guru fisika, Pak. Fisika. Kenapa nongkrong di pos? Ya kan udah mengajar, Pak. Udah mengajar. Kenapa nggak di ruang guru? Apa nggak pantasnya? Coba Bapak tentuin. Terus apa tentuin? Nggak pantasnya apa? Terus apa nggak pantasnya? Ya kenapa disimpan? Lagian, jaket malah disimpan di situ. Itu bukan tempatnya, Pak. Wajar kalau Kade marah. Abah boleh katakan, walaupun barangkali bagi orang-orang yang tidak suka dengan beliau, tidak ada masalah. Tapi dalam pandangan Abah pribadi, Abah boleh ngambil kesimpulan, beliau sudah sampai kepada muslim yang kafah, ya sahabat. Muslim yang kafah adalah seorang muslim yang sudah baik pada dohirnya, baik pada jiwanya, baik pada ruhnya, dan baik pada rasanya. Inilah sesungguhnya kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan. Dari pidato beliau yang demikian menyentuh, 3 kali Abah mendengarkan, Abah meneteskan air mata, dan Abah merasakan, inilah tokoh pemimpin yang kita butuhkan di akhir zaman ini, yang memiliki asa dan rasa kemanusiaan. Karena pemimpin yang kafah, sahabat, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti para khulafaur rasyidin, adalah senantiasa memandang Islam ya kepada diri dan di luar diri adalah dengan sempurna. Teman, kita dengarkan dulu pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Prabowo, para menteri dan para ustadz pun pasti terkejut melihat pidato ini. Pagi hari ini pagi yang berbahagia. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma 2 yang dia titipkan.
tajug lan fakir miskin. Kalau tajuk ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas, itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini: gedong dhuwur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dhuwur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang, bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah, rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran, agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati, agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada 2 rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan.
Luar biasa teman-teman ya, pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya, bahkan menyebutkan bahwa orang yang kembali kepada Allah itu adalah orang yang hidup ya, orang yang enggak kembali kepada Allah itu adalah orang yang mati. Teman-teman, mendalam sekali pidatonya. Coba kita simak lagi ya teman-teman. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Nah, orang Sunda kan begitu. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Jadi Anda melihat relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal. Iya. Sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, ceuli jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Ya. Simbolisme agama sangat dipengaruhi oleh tanah, air, udara, matahari. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, Ya. pasir. Profesinya mungkin hari ini kan banyak kan gedung bertingkat di sana. Ya. Ada hasil tambang minyak bumi yang sangat tinggi. Kemudian ya paling menggembala itu di hamparan pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya. Ya, ya. Harus dicangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Kan artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita. Kita sudah bisa melihat teman-teman bahwa Kang Deddy bukan sekadar untuk menyebarkan Sunda, menyebarkan ciri khas Sunda, tapi ya Kang Deddy pun belajar berdakwah, menyebarkan tentang akhlak, tentang agama Islam, teman-teman. Yang dia tidak terbiasa dengan bahasa kasar, dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis.
Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indah alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk dengan kalimat kata orang Sunda.